Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ruang Prestasiku. Sobat Ruang Prestasiku, di video kali ini kita akan bersama-sama belajar membahas contoh soal PAS Bahasa Indonesia kelas 9. Yuk langsung saja kita ke videonya. Anak-anak kelas 9, mari kita langsung saja membahas contoh soal PAS atau penilaian akhir semester Bahasa Indonesia semester 1 kelas 9. Soal yang pertama, watak tokoh ibu dalam teks tersebut adalah A. Pamrih, B. Pengertian, C. Pendendam, D. Suka memaksa. Nah, untuk bisa menjawab soal ini, anak-anak harus mencari di dalam teks berkaitan dengan watak tokoh ibu. Ia langsung teringat masa kecilnya. Ibunya selalu mendongeng dan setiap kali selesai mendongeng, perempuan paling mulia dalam hidupnya itu selalu memintanya untuk balas mendongengi sang ibu. Mulanya ia heran mengapa ibu begitu pamrih. Nah, di dalam teks dijelaskan oleh pengarang bahwa ibu adalah seorang yang pamrih. Nah, sehingga watak tokoh ibu di dalam teks tersebut adalah pamrih. Ini secara jelas bahwa ibu adalah seorang yang pamrih. Kita lanjut nomor 2. Cerita tersebut bertema. Untuk mencari tema di dalam sebuah teks, kita memang harus membaca teks tersebut. Sebuah dongeng harus dibayar dengan dongengan lain. Ibu bahkan memintanya bukan sekadar mendongeng, melainkan juga memperagakan tokoh-tokoh lain dongeng tersebut. Setelah besar, ia tahu bahwa hal tersebut menjadi cara ibunya mengajarinya berani bercerita di muka kelas. Nah, di sini kita sudah mendapatkan kata kunci. Cara ibunya mengajarinya berani bercerita di muka kelas. Berarti di dalam teks ini tentang temanya adalah sebuah pendidikan, ya, atau seorang ibu mengajari anaknya, pendidikan. Kita lanjut ke soal nomor 3. Teks tersebut menggunakan alur titik-titik. Nah, kita harus mencari alur di dalam cerita. Alur sama dengan jalan cerita. Kita lihat, ia langsung teringat masa kecilnya. Berarti saat ini si ia sedang atau sudah dewasa. Kemudian dia mengingat masa kecilnya. Kalau masa sekarang, kemudian dia beralih ke masa yang lalu, maka alurnya adalah alur mundur. Alur mundur atau flashback. Nomor 4. Kutipan teks tersebut merupakan bagian titik-titik. Nah, ini sudah bicara mengenai struktur teks cerpen. Pagi menjelang saat seorang gadis yang biasa dipanggil dengan nama Dara mulai menjerang air untuk membuat segelas teh panas. Nah, di sini dikenalkan seorang gadis bernama Dara. Dara ialah gadis yang hidup dengan sejuta mimpi dalam sebuah rumah berdinding tinggi. Nah, bisa kita simpulkan bahwa teks tersebut merupakan bagian orientasi. Orientasi itu apa? Adalah bagian pengenalan dalam sebuah cerita pendek. Kita lanjutkan untuk nomor 5. Kutipan teks tersebut merupakan bagian titik-titik. Nah, di sini kita diminta untuk mencari struktur kembali. Nah, kita lihat. Dara mencoba mencerna perkataan dari Hana secara perlahan. Meskipun seringkali ia menangis ketika teringat kenyataan bahwa ia hanyalah seorang gadis yang diacuhkan. Kita sudah mendapatkan kata kunci menangis, kemudian diacuhkan.
Hal yang dipikirkan oleh Dara adalah bagaimana ia bisa mewujudkan mimpinya dengan kondisi tersebut. Nah, dengan kata kunci ini, maka mana bagian yang tepat? Apakah komplikasi? Komplikasi itu adalah permasalahan, orientasi itu adalah pengenalan, resolusi bahwa di dalam masalah sudah menemukan sebuah penyelesaian, koda adalah amanatnya atau pesan. Nah, di sini yang tepat adalah sebuah komplikasi atau permasalahan yang dialami oleh Dara. Kita lanjut ke nomor 6. Gagasan utama paragraf tersebut terdapat pada kalimat nomor. Nah, di sini kata kunci dalam soalnya adalah gagasan utama. Di mana letak gagasan utama? Terletak di dalam kalimat utama. Di manakah kalimat utamanya? Biasanya berada di awal, di tengah, ataupun di akhir. Nah, kita lihat mana kalimat yang dijelaskan. Pada saat ini, teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Oke, kita lihat di sini ada kata kunci teknologi mengalami kemajuan. Kalimat nomor 2, adanya kemajuan teknologi tersebut. Nah, di sini ada kata penjelas yaitu tersebut. Otomatis kalimat kedua adalah kalimat penjelas. Akan tetapi, dampak yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi dapat berupa dampak positif ataupun negatif. Nah, ini penjelas lagi. Ya, kemajuan teknologi bisa berdampak positif maupun negatif. Yang keempat, berkat adanya kemajuan teknologi, kita dapat memperoleh informasi dengan mudah dan cepat. Nah, ini juga mengenai penjelasan lebih tentang kemajuan teknologi. Mana kalimat yang dijelaskan adalah kalimat 1. Berarti gagasan utamanya berada di kalimat 1. Nomor 7. Informasi dalam teks tanggapan tersebut berupa titik-titik. Nah, informasinya berupa apa? Apakah pujian, kritikan, penolakan, atau persetujuan? Kita lihat. Lukisan ini adalah sebuah karya seni berkelas tinggi sang maestro Affandi. Seni berkelas tinggi. Oke, ini ada kata kunci ya. Karya seni berkelas tinggi. Ia melukiskan pemandangan alam perkebunan sengkeh di area perkebunan berbukit yang masih alami dan tampak apa adanya dari alam. Nah, ada kata kunci karya seni berkelas tinggi, sehingga disimpulkan jawabannya adalah sebuah pujian. Nomor 8. Teks tersebut merupakan struktur teks bagian titik-titik. Nah, ini kita sudah ada abstrak, konteks, deskripsi, penilaian. Berarti ini sudah masuk dalam teks, namanya adalah teks tanggapan. Ya, teks tanggapan. Mana teks ini kita simpulkan masuk di dalam bagian yang mana? Pentas seni SMP Al-Azhar telah berakhir dengan sukses. Nah, di sini ada kata kunci berakhir dengan sukses. Kerja keras panitia membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Hasil memuaskan. Ada kata kuncinya. Acara, konsumsi, seksi keamanan semua berjalan baik. Ya, semua berjalan baik. Namun ada satu hal yang terlupakan, yaitu koordinasi. Ada yang terlupakan. Dari ini saja kita sudah bisa melihat bahwa teks ini merupakan bagian penilaian. Kenapa bagian penilaian? Karena di sini ada kata kunci yang menilai sebuah acara, yaitu pentas seni. Sukses, hasil memuaskan, berjalan baik, namun ada yang kurang. Nah, terlupakan. Berarti ini adalah menilai. Kita lanjut ke nomor 9. Bagian penilaian pada teks tanggapan kritis ditunjukkan oleh kalimat nomor. Nah, ini kalimat-kalimat mana yang menunjukkan bagian penilaian? Kita lihat.
apakah 1 dan 3. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa gambaran anak akan dirinya ditentukan oleh interaksi yang dilakukan ibu dengan anak. Nah, di sini dia membuat sebuah simpulan bahwa anak dan dirinya ditentukan oleh interaksi. Berarti sebuah saran. Nah, sebuah saran. Nah, saran termasuk dalam penilaian. Kemudian yang ketiga, jadi untuk melakukan peran sebagai suri tauladan, ibu harus memiliki. Nah, ibu harus memiliki. Ini sebuah saran lagi. Sehingga saran masuk dalam penilaian. Maka jawaban yang tepat adalah 1 dan 3. Kalimat 2 adalah kalimat pernyataan, dan kalimat keempat juga kalimat sebuah pernyataan. Kita lanjut ke nomor 10. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut. Konjungsi itu adalah kata hubung atau kata penghubung. Nah, kita masukkan di sini. Coba kita masukkan yang A. Film ini berbicara tentang keserakahan Wak Weceh yang hendak mengeruk. Oke, yangnya sudah tepat ya. Kita lihat apakah kemudiannya juga masuk di sini. Sutradara Ditya Gumai juga sempat berusaha menyampaikan sindirannya terhadap orang tua, kemudian anggota keluarga yang berambisi. Nah, di sini memasukkan kemudian kurang tepat. Kita lanjut yang B. Film ini berbicara tentang keserakahan Wak Weceh kemudian hendak. Oke, ini sudah tidak tepat. Yang C, keserakahan Wak Weceh atau hendak sudah tidak tepat. Berarti jawabannya adalah D. Oke, ini saya hapus dulu. Jawabannya adalah yang D. Ya.